Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini ya kita bertemu kembali di dalam program acara All by Grace. Nah, sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas anugerah yang kembali Kau nyatakan kepada kami. Dan sampai hari ini Tuhan kami masih bisa mengikuti program acara All by Grace ini semata-mata karena kasih karunia daripada kemurahan Engkau saja Tuhan. Oleh itu Tuhan siapkan hati kami untuk menerima setiap dari firman-Mu sehingga kami mengerti dan memahaminya. Akhirnya setiap firman-Mu itu menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam acara All by Grace ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya setiap diri kita sesungguhnya selalu rindu untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan.
Dan di dalam diri kita pun tahu bahwa orang yang berdosa dan yang hidupnya tidak kudus pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memang kita berada di bawah perhambaan dunia ini yang sering kali membuat kita tidak berdaya untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Contohnya, dalam berbisnis maupun pekerjaan, banyak orang seringkali menghadapi masalah yang mau tidak mau harus diselesaikan dengan cara yang tidak benar atau yang tidak tepat. Baik dengan kebohongan atau dusta, suap menyuap, ataupun cara-cara yang tidak pantas lainnya. Dan akhirnya membuat seseorang menjadi bersalah, berdosa, dan tidak kudus lagi dari sudut pandang rohani. Nah, demikian juga saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita, kuasa dosa selalu mengajarkan dan juga mendesak kita untuk melakukan hal-hal yang membuat orang tidak dapat lagi hidup dalam kekudusan. Contohnya lagi yaitu kekudusan dalam pernikahan telah dihancurkan oleh perselingkuhan, penyimpangan maupun penyangkalan dan pengingkaran mengenai janji nikah sebagai seorang suami ataupun seorang istri. Seharusnya sebagai seorang yang beriman, kita harus tinggalkan cara hidup yang lama untuk menuju kehidupan yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah bagian kita sebagai orang yang beriman. Seperti ada yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ayat sini menyatakan kepada kita bahwa kita diperintahkan atau kita dinasihatkan atau kita disuruh untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan kalau hidup kita tidak kudus di dalam Tuhan. Nah, di sini jelas menyatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara kita seringkali mengaku diri kita orang yang beribadah. Tetapi kalau kita memang melakukan ibadah, pergi ke gereja, melayani Tuhan, tetapi kalau kehidupan, pikiran dan juga tingkah laku kita tidak kudus di hadapan Tuhan, maka semuanya pun tidak akan berguna di mata Tuhan. Saya percaya kita tidak mau termasuk orang yang demikian. Jadi definisi kekudusan seringkali diartikan hanya sebatas tidak boleh melakukan misalnya pornografi, pergaulan bebas, perselingkuhan, narkoba, penyembahan berhala dan hal-hal lain sebagainya. Padahal pengertian kekudusan seharusnya lebih daripada itu menurut standarnya Tuhan. Saudara kasih, mari pada program acara All by Grace kali ini kita merenungkan satu tema yang berhubungan dengan kekudusan, yaitu sudahkah saya mengerti tentang kekudusan? Nah, di sini kita renungkan apakah kita sungguh-sungguh mengerti tentang kekudusan itu. Nah, ada beberapa prinsip mengenai kekudusan yang perlu kita pahami dan kita ngerti sehingga akhirnya kita bisa mengambil satu sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dan juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Prinsip yang pertama, saudara, adalah kekudusan bukan pilihan tetapi kewajiban. Nah, saudara, maka di sini katakan bahwa prinsip itu kekudusan itu bukan pilihan, sekali lagi, tetapi adalah kewajiban. Mari kita bedakan terlebih dahulu antara atau arti atau prinsip mengenai pilihan dengan kewajiban supaya kita lebih mengerti tentang prinsip kekudusan.
Ambil ya nyatanya atau contohnya. Sebelum seseorang menentukan pilihan, maka tidak ada kewajiban ya pada orang itu. Itulah prinsip dunia, saudara. Maksudnya begini, ya. Sebelum seseorang mengambil keputusan atau memilih untuk menikah, maka dia tidak mempunyai kewajiban sebagai seorang suami atau istri. Ya, bagaimana seorang yang tidak menikah memiliki kewajiban sebagai seorang suami atau istri? Ya kan, hal yang tidak mungkin, saudara. Tetapi kalau kita sudah memilih ya untuk menikah dan sudah terikat oleh pernikahan, maka apa yang terjadi? Maka kita mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan dan bertanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Ya. Demikian juga ya, bila seseorang menentukan pilihan untuk bersatu dengan pasangan hidupnya sehingga sampai mempunyai anak, maka ia mempunyai kewajiban sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Sekali kita memilih menjadi warga negara suatu negara, maka kita pun mempunyai kewajiban untuk mentaati segala undang-undang ataupun hukum dari negara tersebut. Ya, nah, saudara, itu beberapa contoh yang menyatakan prinsip antara ya pilihan dan kewajiban. Nah, demikian juga dalam hal berbisnis, berdagang, bekerja, atau dalam hal jual beli, sekali dipilih dan disepakati bersama, maka setiap pihak ya terikat oleh kewajiban masing-masing untuk dilakukan. Itulah gambaran antara hubungan pilihan dengan kewajiban secara umum. Ya. Sekali memilih, maka di situ ada kewajiban. Tetapi berbeda dengan prinsip rohani yang berhubungan dengan pilihan dan kewajiban. Pada prinsip rohani yang ada adalah kewajiban, bukan pilihan. Artinya suka atau tidak, ya, kita harus ya atau wajib ya melakukan ya, apa yang telah Tuhan tentukan. Ya. Itulah istilahnya tidak boleh tidak, ya. Artinya tidak boleh tidak melakukannya. Ya, contoh pengertian yang mendekati prinsip kekudusan rohani itu ya sebagai berikut kurang lebih, saudara ya. Bila kita sudah dilahirkan sebagai anak, maka kita mempunyai kewajiban untuk hormat, ya, kemudian juga ya, mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, ya, tidak ada pilihan lain, saudara. Ya. Dan status sebagai anak tidak dapat dibatalkan oleh apa dan oleh siapapun juga. Nah, demikianlah sekali kita sudah ada di dunia ini, maka yang ada adalah kewajiban dan bukan pilihan untuk berbakti kepada Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan adalah pencipta, kita adalah makhluk ciptaannya. Ya, jadi kita tidak bisa berbantah ya bahwa kita bisa memilih ya mau hidup kudus atau tidak kudus, saudara. Itu diwajibkan kepada kita. Kalau kita hidup tidak dalam kekudusan, maka kita berdosa, bersalah di mata Tuhan. Ya, kunci kekudusan itu ada pada firman Tuhan. Jadi setiap perkataan Tuhan adalah kudus, maka Alkitab ya disebut sebagai kitab suci ya, yang berisikan firman Tuhan yang kudus. Jadi ya prinsipnya sudah menjadi kewajiban setiap manusia ya untuk mentaatinya ya setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, karena kita adalah ciptaannya. Ya. Jadi setiap pelanggaran firman Tuhan adalah pencemaran diri dari kekudusan sehingga Tuhan tidak berkenan. Jadi kekudusan adalah wajib bagi setiap manusia dan berlaku juga bagi kita sebagai umatnya. Sebab ada tertulis dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, saudara, di sini menyatakan kekudusan itu adalah wajib. Karena di sini kata Tuhan, kuduslah kamu bagiku. Jadi harus kudus ya, bukan boleh pilih, saudara. Ya, sebab Tuhan itu kudus, maka siapa yang ingin bersekutu dengan Tuhan, dia harus ya menjalani kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Ya, karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Nah, saudara,
Ya, di sini menyatakan kepada kita, ya satu, ya landasan dasar yang paling dasar kalau kita ingin ya berhubungan dengan Tuhan, kemudian bersekutu dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan beribadah dengan benar, maka tidak ada jalan lain. Kita harus mengejar kekudusan. Nah, demikian juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 ya. Di situ berbicara tentang ketaatan adalah sumber kekudusan, Saudara ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 di situ dikatakan ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita ini harus, saudara ya, mentaati ya sebagai anak-anak yang taat ya, kepada Tuhan, yaitu kepada firman-Nya. Jangan turuti hawa nafsu ya, yang penuh dengan pemberontakan, penuh dengan perlawanan, penuh dengan ketidakrelaan untuk melakukan firman Tuhan. Maka di sini katakan ya, hendaklah ya kamu menjadi kudus ya di dalam seluruh hidupmu ya, di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, bagaimana supaya kita bisa ya membangun ya satu kehidupan yang kudus? Saudara, kita harus memperhatikan satu hal lagi yang penting ini. Karena semuanya itu bersumber dari hati kita, saudara. Ya, kalau hati kita bersih, maka apa yang kita perbuat, kita lakukan, kita ucapkan pastilah kudus. Tetapi kalau hati kita di dalam ini tidak benar, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, atau kita lakukan, ya, dan segala perilaku kita menjadi tidak kudus, saudara. Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 ya, menyatakan kepada kita sebagai berikut ya. Ini kata Tuhan Yesus, saudara ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi Tuhan Yesus yang mengajarkan satu ya, hal kepada kita. Ya, kalau kita ingin belajar hidup dalam kekudusan, itu dimulai dari hati kita, ya, dan juga dari pikiran kita, saudara. Ya, cara berpikir kita itu menentukan hati kita, saudara. Kalau pikiran kita sudah benci seseorang, maka ya ditimbul dalam hati ini adalah dendam, amarah, ya kesal, saudara, dan tidak terima. Nah, itulah yang dikatakan di sini yang menajiskan, saudara. Jadi hati ini sangat menentukannya kudus atau tidak kehidupan seseorang. Ya, kalau kita tidak memiliki hati yang kudus, yang dipimpin oleh firman Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pasti ya penuh dengan segala hal-hal yang tidak baik, ya, yang jahat, percabulan, ya, kemudian perzinahan, keserakaan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, keangkuhan, dan juga kebebalan, saudara. Nah, ini Tuhan Yesus menyatakan itu muncul dari mana? Ya, muncul dari dalam diri kita. Nah, itulah yang akan menajiskan kita atau membuat seseorang menjadi tidak kudus. Sesungguhnya bagi kita sekarang ini, Yesus telah menebus setiap manusia dari ketidakkudusan, ya, yang disebabkan oleh karena dosa. Tetapi kita telah menjadi kudus di hadapan Allah, yaitu Sang Bapa, Sang Pencipta kita, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi artinya kalau kita sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, di masa lalu kita yang tidak kudus, ya sudah Tuhan kuduskan melalui kuasa darah Yesus Kristus, maka kita sudah suci, bersih di hadapan Bapa di sorga, yaitu Tuhan Pencipta langit dan bumi.
Dan tinggal selanjutnya saudara, ya, kita harus ya belajar untuk hidup lebih kudus, lebih suci lagi ya, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga akhirnya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara sih, ya, jadi ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 ya, menyatakan bahwa kita telah dikuduskan dan telah dibenarkan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya, puji Tuhan saudara, ya, di sini menyatakan kepada kita ya, bahwa orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak benar, yang tidak kudus ya, seperti yang dibacakan di atas, itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, ini dikatakan di sini ya, di dalam 1 Korintus pasal 6 ini ya, bahwa dulu ya memang ya seringkali kita melakukannya ya, karena kita melakukannya tanpa kita sadari bahwa itu tidak kudus dan itu adalah dosa, karena kita belum mengerti tentang kebenaran saudara. Ya, tetapi hari ini ya, kita telah memberi diri kita disucikan oleh Tuhan dengan ya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, kemudian kita dibaptis dan kita telah dikuduskan. Ya, berarti kita telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa daripada Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu. Jadi puji Tuhan, sekarang melalui pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus, kita semua ya sudah pasti ya dimampukan untuk bisa hidup kudus. Jadi tidak ada alasan yang bilang saya tidak mampu, tidak kuat. Kalau dulu memang kita tidak mampu karena kita tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak, saudara. Ya, tetapi hari ini kita sudah mengerti firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar khotbah. Jadi kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, tinggal ya kita ini saudara ya mau menerapkan atau tidak, istilahnya kan demikian. Ya. Dan kalau kita mau, maka kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. Ya. Nah, bagaimana ya bicara tentang Roh Kudus akan memampukan kita? Ya, kita kembali lihat 1 Korintus ya pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan tidak mungkin memerintahkan yang tidak mampu kita lakukan. Kalau sekali Tuhan perintahkan, pasti Tuhan tahu ya, itu bisa kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Yaitu mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Makanya sini katakan kita ya di dalam diri kita, tubuh kita ini adalah tempat bertatanya, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, kalau Roh Kudus sudah bertata di dalam diri seseorang, maka yang ada pikirannya, yang ada dalam hatinya adalah perkara-perkara rohani, saudara. Maka kita bisa seringkali ya, membedakannya. Ya, orang selalu berbicara tentang Tuhan, orang berbicara tentang rohani, orang berbicara tentang perkara-perkara ya pelayanan, ya kerohani, saudara. Nah, itu ciri-cirinya berarti dalam dirinya, saudara, ya, ada Roh Kudus yang bertata, saudara. Tetapi saudara, itu harus kita miliki dan kita harus dekat kepada Tuhan. Maka saya percaya, maka Tuhan pasti bertata di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Ya, jadi sekali lagi dikatakan, muliakan Allah dengan tubuhmu, saudara. Ya, berarti prinsipnya ya, Tuhan ingin melihat tubuh kita ini suci, bersih, dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita miliki.
kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, dan tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Ya saudara kasih, ya, di dalam tema sudahkah saya mengerti tentang kekudusan, ya, berbicara tentang beberapa prinsip yang mengenai kekudusan. Yang pertama sudah kita bahas, nah sekarang yang prinsip yang kedua saudara, apa itu? Yaitu tanpa kekudusan hidup tidak akan menjadi berkat dan berdampak. Ya, jadi tanpa kekudusan tidak mungkin, ya, bisa hidup dekat dengan Tuhan. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tanpa kekudusan tidak mungkin, ya, bisa menerima berkat yang khusus dari Tuhan.
Ya, kalau kita bicara yang khusus, saudara, yaitu perlindungan yang khusus, berkat yang khusus, saudara. Karena Tuhan memang penuh dengan anugerah. Ada anugerah umum, matahari bisa dinikmati semuanya. Kalau hujan, airnya bisa dinikmati semuanya. Ya, ada kebun, kemudian ada ladang yang menguning, semua karena kuasa Tuhan. Ya, Tuhan ciptakan musim-musim bisa dinikmati secara umum oleh manusia yang ada di bumi ini. Tetapi ada berkat khusus, saudara, mujizat, ya, kemudian ketika kita menghadapi satu tantangan yang sudah buntu, nah di situ Tuhan akan buka jalan, ya, seperti bangsa Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, ya, dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan, saudara. Ya, kita lihat itulah namanya berkat anugerah yang khusus dari Tuhan untuk kita yang mau hidup dalam kekudusan. Jadi tanpa kekudusan tidak akan ada keharmonisan dalam rumah tangga, keluarga, ya, demikian juga dalam hubungan dengan sesama. Ya. Nah, segala hasil dari ketidakkudusan juga tidak akan menjadi berkat, saudara. Jadi artinya, ya, memang ada hasil yang dicapai oleh orang-orang yang hidupnya tidak kudus, ya, yang tidak benar. Ya. Tetapi hasil orang tidak benar atau yang tidak kudus di mata Tuhan itu tidak akan menjadi berkat. Karena di dalam Amsal 10 ayat 16 di situ dikatakan, ya, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, di sini jelas menyatakan kepada kita upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Ya, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa, saudara. Ya, jadi kita bisa lihat orang mencari kekayaan, ya, kemudian menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar, maka saudara, itu walaupun hasilnya tidak sebesar dengan cara yang tidak benar atau berdosa, tetapi itu bisa mendatangkan kebahagiaan, ya, kesuksesan untuk anak cucu dan juga untuk keluarga. Tetapi penghasilan orang fasik berarti orang yang tidak kudus, yang tidak benar, saudara, ya, yang dengan usaha pekerjaannya yang selalu menyimpang dari, ya, moral-moral yang tidak benar, saudara, akhirnya apa yang terjadi itu membawa kepada dosa. Ya, jadi akhirnya apa yang dihasilkan bukan, ya, membangun kebaikan, justru makin bertambah dosa, saudara. Nah, ini prinsip daripada, ya, orang yang hidupnya tidak benar atau yang tidak kudus di mata Tuhan, maka penghasilannya itu membawa kepada ketidakbenaran, saudara. Demikian juga di Amsal pasal 15 ayat 6 di situ dikatakan lagi, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan, saudara. Dari sini jelas lagi, ya, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ya, saudara, kita ambil, ya, contohnya, ya, memang itu hasil keringat kita, ya, hasil jeripayah kita, ya. Nah, kita memperoleh harta kekayaan, mengisi rumah kita dengan segala perabotan, ya, mungkin dengan yang bagus, yang mewah, tetapi itu dari hasil yang benar, bukan yang tidak benar. Dalam bisnis yang benar, bukan bisnis yang menyimpang, saudara. Maka otomatis apa yang kita hasilkan itu tetap utuh di dalam rumah kita, benar gak? Tetapi kalau seseorang dari hasil yang tidak benar, ya, itu curang, nipu, berbohong, ya, korupsi atau apa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Nah, harta itu ada di rumahnya, nah, suatu hari, nah, ya, kalau terbongkar, nah itu semuanya akan disita, ya, kemudian diambil alih, kemudian orang tersebut akan kehilangan semuanya, saudara. Ya, dari sini jelas, ya, kalau kita boleh menikmati hidup ini, kita boleh memiliki segalanya, tetapi harus dengan cara, ya, jalan hidup, ya, yang kudus, saudara. Ya, jadi bicara kudus bukan hanya tubuh ini saja harus kudus, ya, tetapi kita harus memiliki, ya, pekerjaan yang mencerminkan kekudusan, dan demikian juga segala usaha yang kita lakukan, ya, juga ada tercermin kekudusan di mata Tuhan. Nah, itulah Tuhan berkenan untuk memberkatinya, saudara. Jadi kekudusan adalah wajib bagi setiap diri kita. Ya. Ketidakkudusan masa lalu sebelum mengenal Yesus, ya, sekali lagi semua telah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah, untuk menjaga kekudusan selanjutnya hanya bisa diperoleh melalui pimpinan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan kekudusan.
Jadi kita harus untuk hari-hari selanjutnya, kita harus dekat kepada firman Tuhan dan merenungkannya dan kemudian melakukannya, saudara. Nah, itulah yang membuat kita bisa hidup dalam kekudusan. Nah, saudara kasih, hubungan dengan Tuhan hanya dapat dibangun dalam kekudusan. Ya, dan dalam kekudusan itu akan ada janji untuk kita semua. Mari kita baca dalam 2 Korintus ya, pasal 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Di ayat 18 dikatakan di sini, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara, di sini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ya, akan diam bersama-sama dengan kita dan hidup di tengah-tengah kita kalau kita memiliki kehidupan yang kudus ya, di mata Tuhan. Ya, dan Tuhan juga berkata, Dia akan menjadi Allah mereka, yaitu menjadi Allahnya kita. Ya, kalau kita ya kudus di mata Tuhan, saudara. Ya, dan kemudian Tuhan berkata, mereka akan menjadi umatku dan kita akan menjadi umatnya Tuhan. Ya, saudara, nah inilah kata antara umat Tuhan dan Tuhan sendiri itu mesti memiliki hubungan ya, yang kudus, saudara. Nah, kalau orang tidak memiliki kehidupan yang kudus, mana mungkin bisa menjadi umatnya Tuhan, benar gak? Kan ya itu ya bahasanya kan demikian, saudara. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita apa lagi? Nah, supaya kita bisa kudus, keluarlah kamu ya di ayat 17 yang tadi kita baca, dari antara mereka. Ya, pisahkanlah dirimu dari mereka. Jangan kamu menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi setiap orang ya, kau mempunyai kehidupan yang tidak kudus atau tidak benar di mata Tuhan ya, atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada jalan keluar buat kita semuanya. Yaitu kita harus memisahkan diri kita daripada kehidupan ya, sekitar kita, lingkungan kita yang tidak benar, saudara. Ya, dan kemudian kita mau belajar untuk hidup benar. Maka dikatakan janganlah menjamah apa yang najis. Artinya yang tidak benar di mata Tuhan. Kalau kita punya niat demikian dan kita mau ya keluar dari lingkungan demikian, kemudian memiliki kehidupan lingkungan rohani, maka saudara, Tuhan berkata, aku akan menerima kamu. Berarti menerima kita sebagai apa? Maka ayat 18 yang kita baca tadi berkatakan, aku akan menjadi bapakmu. Ya, Allah akan menjadi bapak kita yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang merawat kita, yang menjaga kita, yang menyembuhkan kita, dan juga yang akan menuntun masa depan kita dan memberkati kita, saudara. Itulah bapak kita. Dan kamu akan menjadi anak-anakku, kata Tuhan. Ini firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita sebagai manusia. Nah, apakah kita mempunyai hati atau niat untuk belajar hidup kudus dan mau menempuh jalan kehidupan yang kudus? Nah, itulah yang penting, saudara. Nah, saudara, jadi itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam kekudusan, saudara. Nggak bilang kita pilih-pilih, tidak. Ya, karena ini adalah kewajiban. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita pasti memiliki janji Tuhan. Karena di dalam Alkitab firman Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan itu banyak sekali janji ya kepada kita sebagai umatnya. Nah, kalau kita siap untuk menerima setiap janji Tuhan yang baik itu, maka ada jalannya
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya percaya ya, inilah prinsip yang kedua yang harus kita miliki, yaitu saudara ya, bahwa kekudusan ini ya, harus kita lakukan dan wajib kita lakukan supaya kita hidup ya, diberkati dan menjadi berkat, saudara. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci Kau, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku sujud menyembah. Yesus Kristus Raja. Oh, sampai selamanya, sampai selamanya, anak domba bertahta, ku sujud menyembah. Yesus Kristus Raja. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Ya saudara, selanjutnya berbicara tentang kekudusan. Maka prinsip kekudusan yang ketiga ini yang harus kita pahami. Ya, yang ketiga adalah kekudusan adalah perjalanan menuju kekekalan. Artinya, tanpa kekudusan bagaimana bisa ya untuk bertemu dengan Allah Bapa yang kudus. Kalau tanpa kekudusan nggak mungkinlah kita masuk ke sorga, saudara. Artinya harus mengerti ya, mengejar hidup yang kudus dengan benar selama masih ada di dunia ini. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk yang memperoleh kekudusan itu. Nah, saudara, saya percaya ya. Nah, pada kehidupan yang akan datang, yaitu di kekekalan, di sana hanya ada kekudusan dan tidak ada yang najis, yang kotor, yang dosa, yang tidak benar, saudara. Jadi selama dosa seseorang tidak diselesaikan, maka tidak ada tempat baginya di sorga yang mulia. Puji Tuhan, bagi kita yang sudah dalam Kristus, dosa dan kesalahan kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, oleh kematiannya, yang oleh darahnya kita semua telah ditebus, dan sekarang kita sudah menjadi kudus. Nah, saudara, nah tinggal langkah selanjutnya, yaitu ya kita harus mengejar dan menjaga kekudusan dan hidup benar di bawah pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Maka kita tidak akan tersandung untuk menuju kekekalan. Ya, saudara kasih,
Maka dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 27 di situ mengingatkan kembali kepada kita. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Segala sesuatu yang najis, yang kotor dan yang berdosa tidak mungkin saudara bisa masuk dalam kerajaan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Nah, prinsip ini harus kita pahami. Maka hidup ini kita tidak boleh main-main saudara. Ya, selagi masih ada napas, ya, kita harus berpikir ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, supaya ya kita tetap hidup dalam kekudusan, sehingga pada akhirnya setelah meninggalkan dunia ini ya kita memiliki hak untuk memasuki sorga yang mulia. Ya, jadi prinsip ketiga ini ya, kekudusan adalah menuju kekekalan, ya, jalan kekekalan saudara. Ya, sih kembali lagi di Ibrani pasal 12 ayat 14 mengingatkan kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi di sini kembali diingatkan lagi, no? Kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu harus kita kejar saudara. Harus kita berjuang untuk mendapatkannya. Ya. Nah, caranya gimana? Sekali lagi saudara, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan bersekutu dengan Tuhan, dekat sama firman Tuhan, rajin di dalam kehidupan rohani, kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, maka disitulah akan menuntun kita, kehidupan kita menjadi kudus saudara. Jadi prinsipnya saudara, ya, jadi kekudusan itu tidak main-main. Ya, sekali lagi, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian juga saudara di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, saudara, sini kembali lagi yang menekankan kepada kita, yang penting di sini ialah ketekunan kita sebagai orang-orang kudus. Ya, jadi ya, kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka kita harus ya hidup tetap dalam kekudusan dan perlu untuk menekuninya. Yang menekuni di sini ya bisa dimaksudkan diantaranya yaitu perkara-perkara rohani. Yang melayani, setialah tetap melayani. Ya, yang bekerja di ladang Tuhan, tetaplah ya untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagi kita sebagai umat atau jemaat Tuhan, mari dalam kehidupan bermasyarakat pun ya kita mencerminkan kekudusan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku sih, kalau kita tetap bertekun ya dan tetap setia untuk mau hidup dalam kekudusan dan menuruti perintah Allah, dan setiap firman Tuhan kita aminkan dan kita taati dan kita jalankan dan kita beriman kepada Yesus, maka di sini katakan berbahagialah bagi kita yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini, dan kita akan memperoleh ya sorga yang mulia ya, dan kemudian segala perbuatan kita yang kudus ini dan perbuatan baik kita akan menyertai kehidupan kita yang akan datang. Ya, demikianlah ya firman Tuhan kali ini di dalam All by Grace ini, sehingga semuanya bisa membuat kita mengerti, lebih memahami mengenai kekudusan. Dengan segenap dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
Ya saudara, demikianlah ya firman Tuhan. Ya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari melalui firman-Mu. Kami bisa belajar mengenai kekudusan Tuhan sehingga kami lebih memahami dan lebih mengerti lagi. Dan pada akhirnya Tuhan, kami adalah orang-orang yaitu umat-Mu yang mau belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Tolong kuatkan kami, sertai kami ketika kami menjalani kehidupan yang kudus ini Tuhan. Terima kasih dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus ya, kami pasti akan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami ucap syukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, ya sebelum kita mengakhiri ya, program All by Grace ini, ya alangkah indahnya ya kita bersama-sama ya untuk bersatu ya, kemudian sehati untuk mendoakan kita semua dan saudara-saudara kita yang sedang mungkin mengalami masalah pergumulan hidup, baik menyangkut kesehatan, ya, rumah tangga maupun mengenai usaha atau pekerjaan. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Yang pertama ini yang kita doakan adalah bagi yang sedang sakit, yang kesehatannya sedang ada masalah ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sekali lagi dalam Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu, semuanya ini Tuhan, kami mau memohon ya kasih karunia daripada Engkau untuk menurunkan mujizat, kesembuhan untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang sedang mengalami dan para pemirsa yang sedang mengalami masalah kesehatan Tuhan. Walaupun kesehatan ataupun penyakit apapun juga yang sudah divonis atau yang sedang dirasakan atau dalam pengobatan ataupun yang sedang terjadi dari penyakit apapun juga Tuhan, baik menyangkut setiap organ tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, lever dan hati dan semuanya Tuhan ya, yang tidak disebutkan lagi, semuanya Engkau tahu Tuhan. Bila ada masalah di setiap organ tubuh kami mohon kasih karunia daripada Engkau untuk menyembuhkannya. Demikian juga setiap sakit penyakit ya, yang ada benjolan, ya tumor ataupun yang sudah divonis kanker atau apapun juga, mungkin dokter sudah angkat tangan atau apapun juga Tuhan, kami tidak peduli karena kami hanya percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus juru selamat kami yang akan melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap daripada umat-Mu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga bagi kita yang sedang punya masalah sakit penyakit apapun bentuknya, dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, setiap penyakit yang menyerang setiap organ tubuh kita dimanapun letaknya, dan setiap dari dalam tubuh kita, penyakit apapun juga saat ini oleh kuasa darah Kristus Yesus dan kuasa darah anak domba Allah, maka semuanya telah Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, dan segala sakit penyakit itu telah Tuhan angkat semuanya dari tubuh kita masing-masing, sehingga tubuh kita telah dikuduskan oleh Tuhan sehingga penyakit tidak layak ada dalam tubuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus, maka kami imanin saat ini juga setiap daripada umat Tuhan dan pemirsa daripada All by Grace ini telah Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan dari penyakit apapun juga, dan yang ada sekarang adalah kesehatan yang sempurna telah Tuhan turunkan buat kita semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima mujizat, kami telah menerima pemulihan, kami telah menerima kesembuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, ya kedua ya, bagian kedua kita akan sama-sama ya sehati ya untuk berdoa untuk saudara kita yang sedang mengalami masalah ya, persoalan ya keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri ya yang tidak harmonis ya, dan segala macam ya perselisihan ya, ketidakkecocokan apapun juga. Maka hari ini kita minta kepada Tuhan ya untuk memulihkan ya setiap daripada kita yang mungkin memiliki akar pahit ya terhadap pasangan hidup, ya terhadap keluarga, dan terhadap siapapun juga ya. Mari kita minta pertolongan Tuhan, karena dengan demikian ya maka kita lepaskan itu semuanya sehingga akhirnya kita bisa hidup dengan hati yang kudus, yaitu hati yang mengasihi keluarga, yang mengasihi sesama, yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Ya mari kita berdoa.
Ya Bapa Surgawi, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai masalah dalam rumah tangga dan keluarga besar, hubungan sesama saudara, demikian juga hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, dan hubungan antara mantu dan mertua, dan juga para kerabat kami semua Tuhan. Bila ada akar pahit, ada yang tidak nyaman dalam hidup kami Tuhan, yang mereka perbuat, mereka lakukan, yang menyakitkan atau yang menjatuhkan kami, yang sudah menimbulkan dampak yang tidak baik, malam ini Tuhan kami ingin belajar hidup kudus. Maka salah satunya jalan adalah Tuhan, kami mau mengampuni mereka satu persatu Tuhan, apapun Tuhan kesalahan mereka, yaitu sahabat, kerabat, keluarga kami semua Tuhan, kami ampunin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ketulusan hati kami cabut semuanya Tuhan, apa yang kami katakan yang tidak benar, atau kutukan yang pernah mungkin kami ucapkan, atau sumpah serapah ya, tanda petik apa yang kami katakan saat ini kami cabut semuanya Tuhan untuk mereka, dan semuanya itu tidak berlaku lagi. Dalam Tuhan Yesus yang ada sekarang, Tuhan tolong berkati mereka yang pernah menyakiti kami, ampunin mereka yang pernah menyakiti kami atau yang merusak hidup kami Tuhan. Kami tahu itu berat, tapi kami percaya dengan kuasa kasih sayang daripada Engkau dan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, kami mau hidup dengan damai, dan kami tidak mau memiliki akar pahit itu. Dan dalam Tuhan Yesus, segala akar pahit dalam kehidupan kami masing-masing telah dicabut oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada sekarang adalah pengampunan dan juga pemulihan Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dibebaskan dari ikatan kebencian, ikatan ketidakharmonisan, ikatan dendam apapun juga Tuhan. Saat ini kami telah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menempuh jalan hidup yang kudus. Dalam Tuhan Yesus kami telah berserah penuh. Haleluya, amin. Dan yang terakhir saudara ya, kita doakan saudara-saudara kita yang punya masalah ekonomi, yang masalah keuangan, dan demikian juga masalah hutang piutang, ya pokoknya yang ada hubungan dengan bisnis, pekerjaan, ya demikian juga semuanya ya, pekerjaan kita dan apa yang kita kerjakan, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, dan sampai hari ini biarlah Tuhan memakai hidup kita ya, supaya bisa diberkati dan menjadi berkat ya. Mari kita doakan setiap masalah problem daripada kehidupan bisnis, ekonomi, dan usaha kita serahkan Tuhan sepenuhnya, dan kita imanin ya bahwa hari ini pertolongan Tuhan ya, datang kepada kita semua ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi Tuhan, saat ini Tuhan kembali kami minta tolong dan minta kemurahan daripada Engkau untuk memberkati setiap daripada anak-anak-Mu, dan mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi ya, kekurangan dalam finansial apapun juga Tuhan, masalah hutang piutang, masalah hubungan antara bos yaitu usahawan dan juga para karyawannya. Kami percaya Tuhan saat ini juga hubungan antara relasi di dalam bisnis, partner kerja, apapun juga Tuhan bentuknya Tuhan. Saat ini juga bila ada masalah, kami cabut semua di dalam nama Yesus Kristus, sehingga semuanya tidak mendatangkan masalah yang tambah besar, justru akan menyelesaikan setiap masalah daripada bisnis, pekerjaan, usaha daripada setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap daripada anak-anak-Mu yang sedang bekerja, yang sedang berencana menempuh masa depan menyangkut usaha pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Engkau buka tingkap langit, mencurahkan hikmat-Mu, sehingga setiap daripada anak-Mu yang berbisnis, berusaha, yang bekerja akan memiliki hikmat yang luar biasa dalam merencanakan masa depannya dan juga dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya pintu berkat telah dibuka, dan setiap apa yang kami lakukan kedua tangan kami, maka Engkau berkenan Tuhan untuk meluruskannya dan kemudian untuk memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, dalam usaha, pekerjaan, dan hubungan sesama relasi kami di dalam bekerja, dalam hubungan kerja, semuanya telah Tuhan tuntaskan. Yang ada sekarang adalah hubungan yang sempurna, yang baik, yang harmonis. Demikian juga segala tantangan, pergumulan, usaha dan pekerjaan telah Tuhan halau semuanya, tembok penghalang itu, dan semua masalah telah diruntuhkan dan dihancurkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ada sekarang ini adalah berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan dalam bisnis, pekerjaan, usaha, ekonomi daripada anak-anak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah dibebaskan dari segala ketidakberdayaan dalam berjuang di dalam hal ekonomi, keuangan, usaha, pekerjaan. Nama Tuhan Yesus kami telah diberkati dan luar biasa. Haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih ya, kita
pada akhirnya kita akhiri ya program All by Grace kali ini. Ya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sebelumnya kita akan masuk doa penutup ya. Ya Bapa Surgawi, sekali lagi Tuhan, kami sudah berdoa untuk umat-Mu dan kami semuanya, dan kami percaya Engkau sudah siapkan mujizat yang akan menyertai kehidupan kami. Dan tibalah saat ini Tuhan, kami buka tangan kami dan hati kami menerima berkat daripada Engkau. Saudaraku yang kasih, kembali diberkatilah keluarga besarmu dalam Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, demikian diberkati kesehatanmu, dan juga diberkati segala usaha, pekerjaan, dan juga pelayananmu. Dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang sehat, yang siap untuk menikmati setiap kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima berkat ini dan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini. Ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan, hari Jumat jam 18.30 di dalam program All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. All by Grace. Kasih karunia